Renungan Pesta Pemuliaan Salib Suci Tahun C. Salib Suci. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pesta Pemuliaan Salib Suci. Pesta ini dirayakan oleh Gereja Katolik di seluruh dunia setiap tanggal 14 September. Dan kebetulan sekali, Pesta Salib Suci ini jatuh pada hari Minggu. Jadi secara khusus kita merayakan minggu ini sebagai Hari Raya Pesta Pemuliaan Salib Suci. Dan saatnya secara khusus kita merenung dan memberi hormat terhadap salib suci, yang dimana tergantung tubuh Kristus atau Corpus Christi. Saudara-saudari yang terkasih, hidup dikelilingi oleh simbol-simbol. Bagi kita orang Katolik, simbol mendalam dari iman kita adalah salib. Dan salib kita berbeda dengan salib orang Kristen. Dan tahu apa bedanya salib orang Katolik dengan salib orang Kristen Protestan? Ya, salib kita ada Yesusnya. Sedangkan salib orang Kristen nggak ada Corpus Christi-nya. Dan dari kedua simbol tersebut pastinya memiliki makna yang berbeda juga. Salib orang Katolik memaknai Yesus yang mengalami kisah sengsara dan wafat di kayu salib. Sedangkan salib orang Kristen memaknai Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Makanya tubuh Kristusnya nggak ada dalam gereja Kristen. Dan mana simbol yang benar? Simbol yang lebih baik? Nggak ada ya. Semua sama baiknya. Tergantung kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, apa sih pandangan orang awam saat melihat salib untuk pertama kalinya? Salib bagi mereka adalah lambang kematian, lambang penderitaan. Mereka selalu bertanya, bagaimana mungkin Yesus yang mengakui dirinya sebagai Tuhan mati? Matinya di kayu salib lagi. Yang kita tahu, salib adalah lambang kehinaan. Seolah dengan mati di kayu salib, orang itu adalah orang yang paling hina. Seorang penjahat besar dengan dosa yang sangat besar. Inilah pandangan yang salah bagi beberapa orang di seluruh dunia, dan menjadi batu sandungan bagi kita yang ingin menghindari penderitaan. Bagi orang Katolik, dalam salib kita melihat kasih Tuhan bagi umat manusia, bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya kita memuliakan salib dan mempercayai bahwa salib itu suci, kudus, dan tanpa dosa. Bukan seperti pandangan orang pada umumnya. Dan itulah sebabnya hari ini kita merayakan Hari Raya Pesta Pemuliaan Salib Suci. Itulah sebabnya di setiap dinding altar gedung gereja dipasang salib yang cukup besar, sehingga setiap umat yang datang dan memasuki gedung gereja dapat memandangnya dan bersujud di hadapan salib. Itulah salib Kristus yang menyelamatkan, bukan saja pada penebusannya dulu, tapi juga kini dan yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama diceritakan pada waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir saat berjalan melintasi padang gurun. Karena lapar, mereka berbalik melawan Allah dan Musa. Akibat dari kejahatan mereka itu, datanglah ular-ular berbisa dan mematuki mereka. Maka bertobatlah mereka dan mendatangi Musa untuk mendoakan mereka kepada Tuhan, agar dijauhkan dari ular-ular itu. Lalu Tuhan berfirman pada Musa untuk membuat ular tedung dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipanggut atau dipatok ular
dan memandang ke ular tembaga itu, ia akan tetap hidup. Peristiwa ini dilihat sebagai nubuat atas peristiwa putra manusia yang ditinggikan di salib. Barang siapa percaya dan memandangnya akan diselamatkan. Dan menurut Injil Yohanes, memang peristiwa penyaliban dihubungkan dengan peninggian dan pemuliaan Tuhan Allah. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mau mengajak kita sekalian untuk memaknai perayaan hari ini. Salib adalah sesuatu yang sangat dekat dan akrab bagi kita para pengikut Kristus. Di rumah-rumah, di kantor, dan juga di mana saja, kita bisa menemukan salib. Bahkan kita juga mungkin ada yang mengenakan salib. Kita mengawali dan mengakhiri doa kita dengan tanda salib. Maka salib itulah yang menjadi identitas kita sebagai para pengikut Kristus, teristimewa umat Katolik. Salib yang menjadi kebanggaan kita. Dan berbicara tentang salib, tentu tidak terlepas dari nilai-nilai pengorbanan. Yesus rela disalibkan. Dia berkorban untuk kita manusia. Misi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dari salib, dia menunjukkan betapa Allah sungguh mengasihi kita. Ungkapan cinta kepada manusia total tanpa syarat. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia terkadang seringkali lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih-Nya yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya dengan berulang kali jatuh dan masuk ke dalam dosa yang sama, ke dalam kebiasaan yang sama. Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai dan mengasihi kita. Jadi semoga kita berusaha menyadari kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Semoga kita juga berusaha untuk mengasihi Dia. Dan semoga kita juga selalu berusaha untuk membagikan kasih-Nya itu kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam hidup, salib bukanlah sesuatu yang jauh, tetapi pengalaman keseharian kita sebagai orang-orang yang percaya. Penderitaan dan pengorbanan diri Yesus membawa sukacita dan keselamatan bagi kita. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, umat Tuhan yang terkasih, pada perayaan pesta salib suci ini kita mau memaknai bersama salib Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Dari salib Kristus kita boleh mendapatkan keselamatan, kita boleh dipulihkan, kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Salib bukan tanda kelemahan. Di balik salib ada Paskah. Di balik salib ada kemenangan. Maka mari kita memandang salib Kristus dengan pandangan penuh iman dan harapan bahwa Kristus datang menyelamatkan kita semua. Berkat salib Kristus kita sungguh-sungguh dipulihkan, diangkat, disembuhkan, disempurnakan karena kemenangan Kristus itu. Inilah iman yang kita amini dan kita rayakan setiap hari. Mari kita menandai diri kita dengan salib Kristus dengan penuh keyakinan dan iman bahwa salib Kristus mampu menyelamatkan kita, mampu menolong kita, mampu menyembuhkan kita, dan menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Maka, marilah tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.